sell like Cinderella teens. You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang. Yo, what's up yo? Ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Sigra. Wah, penasaran nih, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godana. It's a nightcap, like where my lighter at. Boy, I got a flight to catch. Halo Alvin, apa kabar Vin? Oh, baik. Sehat nih. Mahasiswa pemilihan mobilnya adalah Sigra. Waduh. Kalau boleh tahu nih Vin, kenapa Sigra Vin? Jadi agak panjang dikit ceritanya nih. Jadi awalnya tuh gue dulu pakai Splash. Oke. Nah, cuma karena ada keperluan lah, jual dulu. Nah, tadinya Januari 2020 gue pengen ngambil Ignis manual. Oke. Tadinya karena lucu kan ya bentuknya bulat gitu. Karena dulu gue pakai Suzuki juga dan enak, nggak rewel. Nah, tapi ada masalah. Oke. Di bulan September gue ngalamin cedera. Nih, tangan gue operasi yang dimana dari September tuh gue bener-bener kan nggak ada mobil tuh, udah kondisi gue kemana-mana naik Grab dan itu gila, gue bisa kayak mungkin 50.000, 60.000 sehari. Boros banget kan, ya? Ongkosnya gede banget. Dan buat ngambil mobil baru waktu itu gue belum ada budget, karena budget gue mungkin baru sekitar Januari atau Februari baru ada. Nah, gue konsul sama bokap nyokap gimana jalan keluarnya. Nah, kebetulan banget di kantor mereka ada temennya yang naik jabatan. Oke. Naik jabatan, yang dimana di upgrade mobilnya. Tadi dia pakai ini, si Sigra, dia naik jadi expander. Oke. Nah, Sigranya mau dijual. Nah, akhirnya ya udah, gue ambil ini Sigra. Oh, akhirnya lu ambil ini Sigra. Iya, sebenarnya buat sementara awalnya. Best price dong ini berarti? Best price banget. Best price banget ya. Di bawah rata-rata ya? Di bawah rata-rata pastinya. Waduh. Ini tahun berapa, Ben? 2017. 2017 tipe R Deluxe yang paling tinggi. Oke, paling tinggi ya? Paling tinggi. R Deluxe ya? Sigra paling tinggi. Tadinya buat sementara nih. Terus kenapa kok akhirnya berkelanjutan nih akhirnya? Jadi awalnya tuh gara-gara gue jemput bokap gue. Gue jemput bokap gue ke airport. Oke. Diusir men gue. Lu diusir? Diusir sama patroli men. Kenapa? Dikira Grab gue. Waduh. Padahal dulu gue nge-Grab tapi nggak pakai ini, pakai Splash. Pakai gue nggak nge-Grab. Oh, ini nggak nge-Grab ya? Nggak nge-Grab ini. Udah diusir, udah cabut gue, muter masuk lagi. Terus kedua kali gue jemput temen gue, begitu juga diusir lagi. Karena waktu itu mobil masih benar-benar standar ting-ting bawaan pabrik. Nggak ada gue ganti sama sekali. Oh, image-nya tadi berarti ya? Nah, udah, terus udah mulai deh ganti knalpot, ganti pelek. Oh, berarti karena ego tadi ya? Wah, gue nggak mau dibilang, padahal gue nggak nge-taksi online juga gitu, tapi dibilang taksi online karena mobil gue karena mobil standar gitu ya. Akhirnya pelan-pelan lu modifikasi lah nih mobil. Iya. Lama-lama kelamaan akhirnya nyaman dan enak, akhirnya ini konsentrasi lu nge-modif ini berarti ya? Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Ini berarti mobil akan jangka panjang nih sama lu nih kayaknya. Iya sih, kayak nggak bakal gue juga pakai terus. Oke, Vin. Nah, kalau kita ngebahas dari sisi eksterior dulu nih, Vin. Dari sisi eksterior sudah apa aja yang lu lakuin nih, Vin? Dari eksterior sih gue cuma paling kayak di-LED chrome. Oke. Karena kalau tipe R tuh chrome-nya lengkap gitu, banyak banget. banget. Lengkap banget ya. Dan gue nggak demen chrome gitu. Terus gue velg gue pakai Advan RG1. Speknya 6,5 ET42. Bannya pakai Campiro SX2 195/50 ring 15. 195. Oke. Kaki-kaki per shock gue custom di Sahir berkah per. Oke. Kalau boleh tahu depan pakai apa, belakang pakai apa nih, Vin? Pernya shock depan custom, pernya pakai Accord, belakang pakai pernya Innova. Shocknya pakai X-Trail. Shocknya pakai X-Trail. So far kalau untuk dari segi suspensinya bagaimana, Vin? Setelah lu rendahin ini? Masih enak sih, masih nyaman-nyaman aja. Masih enak? Iya, gue sih masih nyaman-nyaman aja. Oke. Lu biasanya berkendara sendiri, kadang atau suka rame juga nih? Kebanyakan sendiri sih, paling banyak berempat. Berempat? Iya, gue nggak pernah masuk. So far kalau berempat gimana jadi? Aman aja sih. Masih enak ya? Ngeserot dikit lah depannya. Oke. Kemudian apa lagi, Vin? Eksterior udah sih gue itu doang paling. Iya. Belum macam-macam. Clean ya, cuman ada Clean, stiker-stikeran lah di sini ya. Clean banget. Dan ini konsep lu adalah racing look aja sih. Racing look ya. Ya, clean sih. Hitam terus perpaduan velg racing dengan pemilihan yang tepat gitu kan dengan menggunakan ban ya. Ini kelihatan memang racing look banget sih. Dan budgetnya balik-balik lagi nih budget
Mahasiswa ya, Vin ya? Super mahasiswa. Super mahasiswa, enggak super sih. Nah, kalau gua mau tanya juga nih, project kedepannya lagi nih. Project ke depan. Untuk eksterior lu mau ngapain? Eksterior gue pengen pasang lips depan, Oke. spoiler belakang, sama paling main karbon dikit lah, paling kayak di spion gitu-gitu. Dia sih kalau eksterior paling baru itu doang sih. Baru itu ya? Rencana Berarti gua, akan ada penambahan beberapa elemen kayak karbon-karbon, kemudian Yaps. lips ya? Biar lebih mendukung lagi racing Iya. look-nya tadi ya? Bener. Nah, kalau ngomongin interior, banyak nggak, Vin? Boleh. Oke, siap. Kita lihat ya, Vin ya? Siap, lanjut. Oke, Vin. Nah, kita Iya. sudah masuk di sektor interior sekarang nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit tentang eksterior. Iya. Simple, clean, tapi cakep deh, enak banget dilihat ya. Iya. Dan racing look-nya emang berasa gitu. Nah, kalau ngomongin dari interior, yang udah lu modifikasi apa aja nih, Vin? Oke, mulai dari audio kali ya. Audio boleh? Nah, audio gue Twitter pakai Nakamichi, Oke. tapi gue buka gue pakai keris ulang. Heeh. Terus speaker pintu, empat-empatnya pakai Nakamichi juga. Mm-mm. Terus ada sub aktif Ya. yang mesti dikolong tapi gue taruh di belakang biar suara lebih muter enak. Oke. Sama head unit pakai skeleton yang biasa-biasa aja. Oke. Terus ada di sini ada greedy vacuumeter. Heeh. Sebenarnya buat variasi aja sih. Variasi ya? Oke. Variasi aja. Sama ini OBD2 display. Nah, ini OBD2 display dia buat munculin dia dari speed, RPM, oil temperatur, coolant temperatur, map sensor segala macem. Dan dia juga bisa kalau ada engine failure, ada check engine, bisa ngebaca di dia dan bisa ngereset di dia. Oh, langsung bisa ngeriset di dia. Yes, benar. Wow. Budgetnya mahal nggak, Vin, kalau buat Apa? penambahan itu? Itu murah. Murah Itu ya? cuma sekitar nggak nyampe 300 pokoknya. Nggak nyampe Nggak 300, nyampe tapi... cari aja di online. Banyak kok. Oh. OBD2 display. OBD2 display ya? Yes. Jadi manfaatnya juga bagus juga ya? Iya, Bisa... buat mantau temperatur, Iya. segala macem. Oke, kemudian apa lagi, Vin? Interior udah sih. Karpet Karpet ya? doang ya, pakai comfort biar lebih enak aja. Oke, nah kalau ngomongin lagi nih, project kedepannya. Kira-kira mau diapain nih, Vin? Dari sektor Project interior? Interior, gua mau pasang jok racing. Jok racing? Iya, paling pakai SR3. Dua ya berarti ya? Dua. Seset. Oke. Sama gua mau pasang X-bar di belakang. Cuma masih nunggu pilarnya, karena pilarnya punyanya Sigra nggak ada bolongan buat seat belt. Oh, Jadi dibanding gua ngebobok yang asli, Iya. mendingan gua beli punyanya Kalia. Punyanya Kalia kan udah ada seat belt yang belakang. heeh. Jadi gua nggak perlu ngebobok, udah ada bolongannya. Oh gitu, berarti lu tinggal nunggu itu ya? Iya. Nanti lu akan pasang X-bar Pasang ya? pakai X-bar Nah kalau ke untuk depannya. baris ke-2 dan baris ke-3, itu mau di-retrim kah atau... Enggak sih gua lebih gua demen fabriknya dia sih. Oh, fabriknya dia udah bagus Simple ya? aja, heeh. Ya warnanya juga udah gelap ya? Iya, mendukung benar. itu. Oh berarti nanti project depan lu adalah lu akan menambahin X-bar dan kemudian seatnya lu akan Seatnya ganti ke Recaro. Recaro Iya. Racing ya berarti ya? Yang Berarti biasa. udah memang racing, elemen-elemen racing udah emang udah lu Iya. persiapkan ya berarti untuk project ke depan lu. Iya. Nah, ngomongin tadi project lu adalah racing look. Nah, dari sektor engine sendiri lu main nggak, Bin? Engine main. Main engine? Kalau di engine main juga ya? Main. Banyak nggak kira-kira berdua nih? Lumayan. Enggak Lumayan. juga lah, basic standar aja masih. Tapi masih enak buat harian ya? Enak. Oke deh, kita pantau nih berarti. Boleh. Oke, Vin, nih kita masuk ke sesi terakhir nih, ngobrolin tentang engine. Konsepnya racing look, tetapi lu engine kan main juga berarti ya? Iya. Performa engine lu emang lu upgrade ya? Upgrade Nah, sedikit. kalau boleh tahu nih, Vin, kalau performa dari engine, kira-kira apa aja yang udah di-upgrade, Vin? Oke, mulai dari knalpot lah ya. Oke, knalpot. Knalpot Full gua system? Full system. Pakai apa, Vin? Gua header pakai WRD, Oke, front pipe sama sampai ke belakang center pipe custom. oke. Belakang muffler gua pakai Ironcraft Pro Drag. Oh, itu buat exhaust? Iya, buat exhaust. Terus gua di sini gua filter tetap gua pakai box. Oke. Filternya gua pakai replacement dalamnya Hmm. ganti. Nah, ini pipanya yang mestinya karet gua ganti pakai pipa stainless.
biar Iya, iya. flow anginnya lebih enak aja, Oke. biar nggak berantakan. Terus gua ada pasang Essen wire di sini, nih Essen wire, kabel grounding, terus busi, pakai busi racing, yang masih biasa sih, belum yang Iya. top banget. Sama gua ada pasang piggyback. Lu pasang piggyback. Iya. Oke, nah gue mau nanya dulu nih, Essen wire itu. Nah, ketika lu aplikasikan itu di mobil, apa yang berbeda? Bedanya ditarikan di atasnya, di topnya. Oh, Di itu emang benar-benar RPM berbeda? tinggi. Beda, gue udah coba pasang, pas gue copot beda, langsung kerasa bedanya. Jadi misalnya pas kalau standar ya, Iya. dia naik, pas ganti gigi dia linear aja ganti. Dek gitu. Oh, kalau dengan Ngedrop. Kalau pakai Essen wire, pas naik, pas ngoper, dia ada teriak dulu ujungnya. Oh. Jadi turun pas naik gigi, turun RPM nggak terlalu banyak. Oh. Jadi itu berasa banget ya Berasa kalau gue bilang. dari aplikasi Essen Yaps. wire tadi. Oke, kemudian piggyback. Hmm. Kenapa pemilihannya adalah piggyback? Kenapa nggak remap? Kenapa Nah. nggak dustek gitu? Ini sebelumnya, gue juga main remap kan. Gue Iya. ada bengkel remap di Gading Serpong juga. Oh, lu punya bengkel nih Iya, ya? ada Bengkel bengkel remap? remap, iya. Oke. Kerja di sana gue. Nah, ada Stage Performance namanya. Namanya Nah, Stage Performance? Yaps. Jadi di situ ngapain tuh? Ada remap? ada remap, custom knalpot juga bisa, Custom custom piping. Ya, itu semua. Hampir one stop service lah. One stop service buat performa ya berarti Iya, ya? buat performa. Oke, nah baik lagi nih, kenapa? Nah, kenapa gue pasang piggyback? Pertama, Mm-mm. nggak bisa di remap ECU-nya. Oh, emang nggak bisa? ECU-nya nggak bisa di remap. Udah dicoba dan emang nggak bisa tembus protokolnya. Nggak ada Oh. protokol, jadi nggak bisa tembus. Oke. Bahaya, takutnya kalau dipaksa dibuka, malah ECU-nya rusak. Iya, 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 Nah, siap. jadi gue nggak mau ambil risiko. Mm-mm. Dan ya kebetulan kemarin mau naik dustek juga budgetnya belum ada. Mm. Jadi gue pasang piggyback basic dulu dari Stage Performance. Oke, jadi akhirnya pemilihannya adalah piggyback dari Piggyback Stage basic, Performance. nah, Itu betul. bikinan sendiri berarti ya? Bikinan kita. Bikinan sendiri. Nah, kalau gue ngomongin dari budget nih, antara remap dan piggyback, Ya. itu dari cost lebih... Ini masih lebih murah piggyback, soalnya piggyback yang basic. Oh, piggybacknya yang basic. Berarti Kita ada dua yang piggyback basic sama piggyback pro. Oh, jadi lu yang pakai yang Ini yang basic. basic. Secara performance emang ngaruh berapa Ngaruh. persen berarti ya? Ya lumayan lah. Kayaknya Lumayan. sih ini mungkin ya, nggak tahu juga kan, gue belum pernah dyno kan. Heeh. Cuma kayak sih dengan yang udah gue ganti, Oke. mungkin 3-4 HP naik mungkin ada ya. 3-4 HP ada Soalnya naiknya? rasanya juga udah beda banget. Oke, berarti Dari teman-teman yang standar. punya Sigra atau Kalia bisa... Ya, Itu salah satu pertimbangan ya buat Yaps. untuk naikkan HP dari performance-nya dari Sigra Iya, sendiri. betul. Dia kalau dari idle-nya ini udah cukup aman apa? aman kok, Aman ya? nggak ada masalah, normal. Ketika standar, Sekarang juga nggak apa-apa, aman. nggak apa-apa ya? Aman, Lebih normal. baik, lebih enak dengan menggunakan Lebih ini enak ya? sekarang, lebih Pasti respon ya? juga. Oh, responsif ya berarti ya? Oke deh, nah kalau gue juga mau tanya-tanya nih seputar mungkin teman-teman di sana kan melihat Sigra lu ini kan simple banget ya, clean, simple dan konsepnya adalah racing look. Nah teman-teman mungkin yang di rumah yang lagi nonton, yang teman-teman viewers gitu yang pengen memodifikasi mobilnya, kira-kira suggestion dari lu apa ya sebaiknya yang harus diperhatikan? Mungkin kita ngomongin dari sektor kaki-kaki nih. Sektor Karena kan kaki-kaki. kalau banyak kita lihat ya, Sigra, Kalia atau mobil apapun, kadang kan agak over gitu. Over fender. Over fender. Jadi kelihatannya mobilnya udah tinggi, terus velgnya gede, Velgnya gede. over. Jadi kan kelihatannya Dilihatnya kayak kurang enak ya. kurang enak gitu loh maksud gue. Nah. Kira-kira suggestion dari lu apa? Oke, ini berdasarkan pengalaman gue karena gue ganti pelek dalam setahun udah 3 kali. Oke. Nah, kalau saran gue cari velg yang lebarnya maksimal 6,5 6,5 rata ya? rata dan ET-nya harus gede, ET 42. Ini gue 6,5 ET 42 rata. Ini aja yang sebelah kiri belakang masih agak keluar dikit karena semua mobil pasti ada satu bagian yang lebih keluar. Oke, jadi kalau ini sebelah kiri ya. Yaps. Dan pemilihan dan suggestion dari lu adalah pilihlah velg dengan Spek lebar speknya adalah 6,5 dan ET-nya adalah 42. 42. Yaps. Jadi akhirnya Sebenarnya- fitmentnya rata ya? Ya, benar. Enak banget dilihat. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau pakai pelek yang misalnya let's say lebar 7 ET 35 atau 6,5 35 nggak apa-apa. Asal tapi nggak bisa pakai ban kotak. Oh. Ban kayak ban-ban SX2 Iya, semi-slick semi-slick kan ini. Iya, iya, sidewall-nya kotak banget tuh, tebal rata. Nggak, itu kalau pakai ban biasa, karena dulu gue pakai ban PHIR 6,5 35 peleknya aman. Oh, aman ya? Karena bannya kan nggak rata-rata banget, agak ngedonat dikit. Jadi Dilihat aman. masih enak ya? Bener. Berarti pengalaman lu dari dua velg yang sebelumnya gimana tuh, Bin? Yang pertama nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang bermasalah. Cuma gue pengen pakai ban kotak, Oke. biar lebih dapet racing look-nya. Oke. Pakai ban kotak, gue pakai CE28, lebar 7, ET 38. Itu keluar 44-nya, Bannya ya? banyak keluar men.
keluar dari vendor 4-4-nya. Akhirnya berapa lama lu pakai dengan posisi seperti itu? Cuma sehari ya. Cuma Sehari sehari 2 langsung? hari. Oh. Gak lama, bentar banget. Akhirnya langsung lu ganti ya? Ganti. Kebetulan gue tiba-tiba lihat di Instagram temen gue ada jualan velg juga dia. Ada ini RG1, speknya cakep. Ya udah gue langsung ambil dah. Gue takut soalnya gesrot, takut ban pecah. Oh, Ngeri, iya benar, bahaya benar. kan. Oh, berarti dari sektor kaki-kaki suggestion lu adalah pilihlah velg dengan lebar 6,5, ET-nya 42. Dan Yaps. itu fitmentnya bagus ya? Iya, rata. Rata banget dan cakep sih buat dilihat. Nah, kalau dari sektor yang lain, Sektor apa nih? mungkin dari performa kah atau dari suspensi? Suspensi. Ya kalau gue sih enaknya begini ya. Iya. Yang tadi gue udah bilang depan Iya. Accord, belakang Innova atau Avanza juga bisa. Oh, lebih better mana? Avanza apa? Avanza masih lebih empuk, tapi nggak bisa ambles-ambles banget karena PR agak empuk. Oke deh. Alvin, kalau challenge terbesar nih, Levin, Ya. ketika lu memodifikasi Sigra lu ini apa? Budget sih ya. Budget. Iya. Balik lagi mahasiswa Balik ya. lagi mahasiswa. Selain budget nih, Vin. Selain budget ya, kayak kemarin sih, gue ganti-ganti file kan keluar duit berkali-kali. Iya benar. Budget lagi. Iya benar. Nah, itu Tapi sih. itu proses pembelajaran Ya, sih. betul, benar, Modifikasi kan ada proses juga Benar, untuk benar. belajar. Oke, nah kalau untuk goalsnya sendiri apa, Vin? Ya gue pengen bikin, ya karena gue ngeliat di luar sana, Iya. Sigra tuh yang dilihat enak tuh belum terlalu banyak. Oke. Nah, ada yang pakai body kit segala Iya, iya. macem, dan gue pribadi sih gue nggak suka. Tapi kan beda lagi balik Iya. ke selera orang masing-masing ya. Gue sih nggak suka pakai body kit, ya jadi gue pertahanin ya sesimpel mungkin, Iya. tapi racing look-nya dapet, ya enak lah pokoknya dipandang orang juga. Oke deh. Ya ujung-ujungnya orang adalah yang penting adalah karya gue bisa diapresiasi sama orang ya berarti. Betul banget. Oke Devin, thank you banget nih Oke, Vin atas ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus ya buat Siap, konsep-konsep sama-sama. depannya. We do what we do when we swinging through. Know a G got it like that? I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Maybe rain a few stacks on them. So clean, I know. So hard, you go. Something like a lightning on the iron ride. You should put the camera on the tripod. Something like a movie tonight. Lay back, I'ma have to do me tonight. Cruising the night with the window down. Never been the game to me though. Lay back, so tired. This vibe, so sky. I feel. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Alvin seputar modifikasi Daihatsu Sigra. Wow, keren ya, simple, clean, dan konsepnya adalah racing look. Dan semoga Sigranya Alvin bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godon Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.